Selamat datang kembali di Pojok Tangguh, program yang mensupport para penyintas tangguh yang telah bangkit secara ekonomi dan juga sosialnya melalui usaha yang dimilikinya. Tentunya ini khususnya bagi para penyintas yang mendapatkan program rehabilitasi psikososial yang dikembangkan oleh LPSK. Dan bersama saya Mutia Intiani, saat ini saya berada di Jawa Tengah, tepatnya kota Kabupaten Purbalingga, bersama dengan Pak Cipto. Apa kabar Pak Cipto? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak, salam dulu. Alhamdulillah cuaca juga segar ya Pak. Sekarang kita ada pemandangan di belakang kita luar biasa keren. Sahabat, Pak Cipto ini adalah salah satu korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Tepatnya peristiwa apa itu Pak? 65. 65 ya, itu berarti Bapak sebagai anak korban ya? Ya, Pak Cipto adalah salah satu anak korban dari pelanggaran HAM berat masa lalu. Dan Pak Cipto juga merupakan salah satu penyintas yang mendapatkan program bantuan rehabilitasi psikososial dari LPSK. Nah, Pak Cipto sekarang kesehariannya apa aja Pak sibuknya? Banyak ya, banyak kayak ngurus kolam, kadang-kadang pertanian juga. Iya. Terus biasanya kerjanya itu di proyek ikut CP gitu, ikut CP. Jadi kebetulan lagi belum ada job. Oh iya, berarti sekarang fokusnya di ini aja ya Pak, tambah ikannya. Saya mencoba di perikanan. Ikan, ini ikan jenis apa Pak? Ini jenisnya nila. Nila ya. Nila. Kenapa Bapak pilih usaha ini Pak? Ya, pertama saya sendiri tertarik. Memang hobi berarti ya juga. Tertarik. Karena kan dulunya ini saya tanamin padi. Oh gitu. Sebelumnya Bapak berarti di pertanian, baru mulai ke sini. Itu berarti mulainya dari kapan Pak mulai ke ikan? Oh, ikannya hampir ada 5 tahun lah. Baru 5 tahun berarti 2020 pada saat COVID berarti Pak? Ya, belum lah ya, kira-kira itulah. Itu bangun usaha pada saat COVID, apakah banyak tantangannya atau seperti apa Pak? Ya tantangannya sih urusan ini enggak ada ya, tapi kan kita ini kan tantangannya manusia saat itu kan ada. Iya. Tidak bisa kumpul-kumpul seperti inilah tantangannya seperti itu. Ya, dengan adanya Bapak sekarang bangkit ya Pak, berarti menunjukkan keberhasilan Bapak bisa bangkit di masa COVID ya Pak. Iya. Untuk Bapak produksinya ini gimana Pak? Sekali panen ikan itu dalam waktu berapa lama? Kemudian Bapak dapat berapa kilo gitu sekali panen? Ini kalau kronologis dari awal memang agak panjang ya kalau kita cerita. Tapi kita santai aja ya nih, karena kan masalahnya ceritanya panjang sih. Ya. Itu dari lahan itu kan ini ukurannya kalau tidak salah 15-30 lah ini. Ya, 15-30. Berarti pada waktu ditanami padi itu paling-paling panen hanya 2 kali. Paling-paling hanya berapa pintar. Sedikit ya Pak? Iya, diperhitungkan ya kurang lah. Akhirnya kita mencoba ditanam sedikit-sedikit ya agak jauh lah, akhirnya sampai sekarang hasilnya itu baik gitu. Dalam segi finansial gitu. Iya. Kalau untuk tadi setelah panen dapat berapa Pak? Berapa kilo? Itu selama dari pembibitan sampai panen itu 3,5 bulan lah sekitar. 3 bulan. Dapatnya? Ini karena lokasi selebar ini kita isi sesuai lahan ya, itu 15.000 ekor. Oh banyak ya Pak? Iya. Bapak udah ada langganan Pak untuk marketingnya? Iya, ada. Bapak pasarin kemana aja gitu? Ini pemasarannya kan saya sudah kerjasama yang punya ini apa pakan juga. Nanti kalau panen dia yang sendiri ke sini. Oh gitu. Iya. Enak berarti ya Pak udah ada langganan. Dan udah nggak bingung kita mesti kemana aja jualnya ya. Nah itu katanya untuk ke semua restoran-restoran masuknya. Kota. Seluruh di mana yang minta ya diantarin di sana. Bapak sanggup kalau misalkan kirim sampai keluar kota? Nah itu ada ya, ada yang memang ke restoran itu dikirim di sana. Tapi sekarang tantangannya untuk saat ini apakah Bapak ada ide ke depannya akan membuat
inovasi apa untuk usaha tambak Bapak sekarang? Yang jelas kalau kita jujur ya, ini kami mengelola ini ya terpancangnya modal lah, ini terutama modal. Ini kan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Iya. Dari kombibitan 1 ekor aja 300, dikalikan 15.000 udah berapa? Belum pakannya juga ya Pak? Pakannya itu selama 3,5 bulan menghabiskan 80 kantong kurang lebih. 1 kantong itu 393, hampir 400. Lumayan ternyata ya. Iya. Sekali, 1 hari berapa kali kasih makan? Itu ya sekantong lah, setengah kantong. Kantong. Nah, itu 1 kantongnya segitu, ya, nah, dikalikan 80 kantong itu udah berapa? Jadi selama 3 bulan itu 80 kantong kurang lebih sama perawatan dan lain sebagainya hampir mencapai 37 sampai 40 juta dalam jangka waktu 3,5 bulan. Ternyata Panen. Ternyata banyak ya Pak. Iyalah itu. Kalau ngelihatnya sebenarnya kayak sederhana, tapi ternyata memang banyak butuh modal juga ya. Tapi apakah dari modal tersebut dapat masukan yang menutup juga Pak? Modal dari mana itu? Ya ini ya kerjasama Bang. iya. Kerjasama soalnya. Nanti kita ambil laba itu dari bersih penjualan itu. Iya. Nah, ini dapatnya itu rata-rata 2 ton. Kalau di sini 15 ekor itu 2 ton. 2 ton harganya itu per kilo 25.000. Kan 2 ton dikalikan 24.000 kan 2.000 kali 24. Iya. 48 juta. Nah, kita yang keluarkan 37 juta. Iya. 38 lah sampai 40. Dan sisanya itu sudah sisa bersih. Jadi kira-kira kalau panennya itu cuma yang mendapatkan 8 juta, 6 juta itu secara normal lah. Nah kalau dibagi 3 bulan kan lumayan lah, sebulan sekian kan itu. Dan alhamdulillahnya ini juga kan kesukaan Bapak ya. Ya, Jadi Bapak juga ngejalaninya dengan senang-senang hati aja. betul. Alhamdulillah. Nah sekarang mungkin saya pengen tahu Pak cerita Bapak bagaimana Bapak bisa terhubung dengan LPSK sampai akhirnya Bapak mungkin juga menerima program ya, bantuan rehabilitasi psikososial. Boleh diceritakan Pak gimana awal mula terhubung dengan LPSK? Itu kan sebetulnya kami mengurus orang-orang korban ini sudah lama, kurang lebih dari tahun 2015 lah. Yang pertama ada program medis gratis, kesehatan gratis itu. Saya urus banyak anggota-anggota di Purbalingga, para korban. Kita coba ajuin ke LPSK. Oh, jadi sebelumnya Bapak buat program sendiri medis gratis? Ya, enggak. Ini saya mendapatkan informasi bahwa LPSK itu kepada orang-orang korban itu mau ada program kesehatan gratis. Ya. Nah, maka saya kumpulin orang-orang itu. Nah, kita bikin, nah kebetulan tim dari LPSK kan hadir. Saya tanya persyaratannya apa saja. Bikin permohonan bagaimana, nah, saya coba akhirnya jadi terima. Nah, itu awalnya situ, jalan-jalan terus sudah banyak Pak. Kami punya anggota di sini dari korban itu yang terdata di saya itu, serkata saya kurang lebih ada 200 Pak. Ya, termasuk anak-anak korban. Nah, itu kan kalau anak-anak korban itu juga terpancang aturan Pak dari LPSK. Semuanya tidak bisa mendapatkan ya bantuan medis, ya. Itu ada aturannya. Ya persyaratan itu apa saja ya kita sesuaikan apa yang dibutuhkan LPSK. Tapi kendalanya pada saat Bapak melakukan permohonan apakah ada gitu Pak pada saat prosesnya? Prosesnya ya ada. Prosesnya yang pertama itu gimana ya? Ya cara pelayanannya baik ya teman-teman dan tapi cuma prosesnya itu lama banget sampai ada yang minimal paling cepat itu setengah tahun paling cepat baru turun, ada yang 1 tahun 1,5 tahun baru saya dikabarin padahal permohonan sudah masuk sampai 1,5 tahun. Nah ini prosesnya yang barangkali saya wah ini mungkin tim-tim dari teman LPSK ini sibuk lah, saya merasa sibuknya mungkin luar biasa. Nah, ini kendalanya itu, nah yang terlalu lama prosesnya gitu loh. Nah sudah begitu saya ajukan kan otomatis saya yang ditanyain dari anggota-anggota itu.
Saya sudah 1 tahun nggak keluar keluar, saya sudah 1,5 tahun. Dan saya yang dikejar kejar akhirnya itu. Kebetulan Bapak ini juga koordinator ya Pak? Iya betul. Saya mengordinir mereka itu semuanya. Akhirnya medisnya udah jalan, terus perpanjangan ya kita ajuin. Setelah itu pengajuan BPJS seumur hidup, itu kan ada program itu. Pada waktu itu kan kalau sudah selesai kan diberhentikan, masa periodenya sudah. Akhirnya kita coba dengan teman-teman sekalian gimana kalau saya mengajuin BPJS seumur hidup. Akhirnya kan disampaikan sama pimpinan, wah programnya turun kan begitu. Karena apa? Orang-orang kita itu nggak mendapatkan akses dari pemerintah daerah. Nah, istilahnya contohnya KIS, banyak sekali yang punya KIS. Makanya saya, ini ada program ini dari LPSK, saya coba ini. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sekali ini dari. Saya juga terima kasih Bapak sudah bantu banyak para penyintas ya, luar biasa Pak. Untuk bantuan yang Bapak terima dari LPSK untuk Bapak sendiri nih Pak, kiranya apa saja Pak? Oh, yang sebetulnya kemarin kan saya ada informasi lagi. Oh, ini ada program perlindungan sosial, layanan perlindungan sosial, katanya bantuan modal kan gitu. Saya tanya, oh iya Pak, nggak diajuin saja. Saya kan tanyanya ke BPP. Iya. Ya, bagian Biro Penanganan. Ya, iya betul. Ya udah Pak, diajuin aja. Persyaratannya apa saja? Ini. Ya. Alhamdulillah selama saya pengajuan, ibarat persyaratan itu nggak pernah TMS, nggak pernah tidak memenuhi syarat gitu loh. Dan saya syaratnya saya lengkap mungkin. Nah, akhirnya saya ajuin ada program bantuan sosial. Saya mengajuin ada 22 orang. Yang terrealisasi yang sudah pencairan baru 13 orang. 13 orang. Termasuk saya. Bapak salah satunya. Iya. Terus pengajuan ada 6 belum asesmen dari mereka turun. Yang 2 sudah menerima surat pemberitahuan SPDPP sudah terima, tapi pencairannya belum. Ya, 1 orang sudah terima, yang ada tulisannya itu menerima maksimal 5 juta. Itu 1 orang tinggal pencairan. Jadi sudah saya ajukan 22 orang, tapi yang sudah terrealisasi 13 orang. Nah, kalau Bapak sendiri dapat bantuan apa saja dari LPSK Pak? Saya dapat bantuan dari LPSK 1 medis gratis tuh ya. Medis gratis terutama. Yang kedua, saya mengurus masalah BPJS juga. Terus yang ketiga ini program ini bantuan rehabilitasi sosial. Alhamdulillah. Saya terima dari LPSK itu sebesar 5 juta. 5 juta berupa dari saja. Ya, nah saat itu ya kita bercanda lah. Kok cuma 5 juta gitu loh. Kalau modal saya untuk perekanan itu habisnya banyak. Yang kalau bisa ya enggak lah. Nah ini sudah menjadi aturan, nanti mungkin ke depan nggak tahu ya. Ya udahlah, nggak masalah. Saya juga terima kasih sekali itu, walaupun sekecil apapun kita terima dan senang. 5 juta itu sudah Bapak berikan apa saja waktu itu Pak? Semua untuk dipakan semuanya. Tapi itu pada saat tahun 2020 berarti pada awal atau kemarin? Oh baru ya? Kemarin. Berarti setelah jalan usaha ini Bapak ya, melakukan ya? Sekitar cuma ada 1 tahun sih. Akhirnya kita untuk beli pakan semuanya. Cuma dapat 12 kantong. Setengah bulan. Iya, ya 5 juta itu. Rata-rata dikalikan aja 400 kali berapa itu. Nah, akhirnya dari 12 itu aja udah 48. Itu kira-kira 5 juta itu saya belikan pakan semua. Belikan. Tapi ya alhamdulillah ada ya Pak untuk membantu mungkin ya. Ya, itulah. Kalau yang dirasakan oleh Bapak sendiri setelah mendapatkan bantuan dari LPSK itu gimana Pak kondisinya, perasaannya gitu Bapak? Ya jelas perasaannya walaupun sekecil apapun karena itu bantuan ya kita terima dengan senang hati. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti ini dari lembaga ini benar-benar memerhatikan lah, peduli dengan kita-kita ini sebagai yang dikatakan adalah korban dari pelanggaran HAM tahunan itu ya. Kita terima kasih sekali dan
kita sampaikan pada ya, pimpinan, pada tim, ya, sekecil apapun, kita terima kasih. Terima kasih juga untuk dari kami untuk Bapak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya ingin tanya untuk dari pendapat Bapak, mungkin Bapak bisa mewakilkan para penyintas yang lainnya Pak. Kira-kira pesan untuk negara mungkin dari para penyintas boleh Bapak sampaikan? Itu sih sebetulnya ya semuanya ya yang namanya punya harapan, punya cita-cita ya mungkin ini semua orang ya. Tapi dari kami sendiri selaku keluarga korban yang saya harap itu pemerintah benar-benar memperhatikan hidup mereka yang kebanyakan itu tidak layak Pak. Dalam arti tidak layak ada perumahan yang tidak layak, ekonominya tidak layak. Nah ini ya kita mohon pemerintah mungkin melalui LPSK ini bisa diperhatikan lah. Sampai saat banyak sekali kemiskinan daripada orang-orang korban. Tadi pun yang terdata oleh Bapak baru 200 ya Pak, belum Ya, belum terdata itu pun. Ya. Wah masih banyak. Iya. Menurut informasi untuk Purbalingga dulu katanya sampai yang korban langsung itu mencapai 1.300-an. Ini yang terdata di Purbalingga Pak. Itu jumlahnya itu mencapai 1.300.000 korban langsung pada saat itu. Yang di data saya ini setelah ada bekerja sama dengan LPSK dan Komnas HAM dulu. Nah ini untuk catatan kami terhadap 200 yang tidak meninggal juga ada. Ini saya tetap perjuangkan. Ya, harapan saya yaitu bagaimana penyelesaian masalah pelanggaran HAM. Agar lebih diperhatikan. Ya, benar. Sampai saat ini tidak ada perkembangan sama sekali. Yang memperhatikan adalah LPSK. Suatu lembaga walaupun dari pemerintah, tapi pemerintah sendiri secara langsung sampai sekarang ada informasi yang kita harapkan. Nah, ini harapan saya. Mudah-mudahan penyelesaian ini selesai. Nah, ini terutama terus orang-orang korban itu diperhatikan kesejahteraan. Iya. Itulah harapan saya. Dan mungkin untuk pesan untuk para penyintas yang dimanapun berada, silakan Pak untuk dari Bapak pada para penyintas yang lainnya. Ya saya udah sering kali kan kita mengadakan pertemuan, ya, baik silaturahmi dan lain sebagainya. Tetap kita akan sampaikan, kita menginformasikan tentang bantuan medis gratis dari LPSK, bantuan sosial modal usaha. Tetap saya usahakan dan saya sampaikan informasinya kepada mereka. Ya sampai saat ini ya ini baru berjalan ini. Yang bantuan sosialnya itu baru saya ajukan itu kurang lebih ada 20 juta. Yang jelas kadang-kadang kurang ada semangat lah. Dan mungkin informasi kepada orang-orang pun kurang terjangkau mungkin ya Pak. Ya dalam pertemuan kan kita paling-paling hanya anggota aktif dan pengurus dan gitu. Setelah itu ya saya minta mohon ini bisa disebarluaskan kepada keluarga kita yang mungkin ini tidak hadir nanti dikasih tahu. Ini pertemuan istilahnya membahas tentang apa tentang program ini. Ya mungkin itulah kurang ada kesemangatan mereka. Tapi saya pokoknya tidak akan patah semangat, tidak akan mundur. Ya, saya akan berusaha. Dua-duanya harus saling berusaha sebenarnya Pak. Itu. Ya, untuk kedepannya nih Pak, apakah Bapak ada inovasi untuk mengembangkan lagi? Ya sebetulnya ya itu, kalau kepingin ini kan ada orang-orang kita itu kan ada yang punya keterampilan. Pokok dulu informasinya dari LPSK ada pelatihan, sampai di kabupaten kami belum pernah diadakan pelatihan dari LPSK. Itu baik dari mungkin kuliner, potong rambut, salon. Itu saya sudah mendapat informasi mau ada pelatihan gitu. Tapi sampai sekarang untuk di Purbalingga itu nihil.
Berarti untuk usaha ini pun belum ada pelatihan? Oh belum, ini pun usaha secara pribadi. Ya maksudnya ndak ada apa namanya arahan atau mungkin dari LPSK. Dan saat ini saya selaku pelindung dikasih pelatihan, belum pernah. Nah, ini saya latihan ini sambil berjalan 1 tahun 2 tahun ini belum sukses. 1 tahun 2 tahun sambil berjalan kurang apa itu nggak ada yang istilahnya apa ngasih pelatihan. Nah kita harap itu loh, dari LPSK itu bisa mengadakan suatu pelatihan sesuai kemampuan mereka. Ini yang saya harap. Ya. Banyak sekali ini perempuan yang mungkin bisa bikin roti dan sebagainya. Itu dulu sampai menunggu. Akhirnya informasinya sampai sekarang tidak lanjut, ya akhirnya mereka bisa sendiri-sendiri. Iya, iya. Ya Pak, luar biasa diskusi kami hari ini. Keren sekali Bapak. Itulah. Dan terima kasih Bapak untuk telah berkenan kita berdiskusi hari ini, berbincang hari ini, bertemu dan menerima saya di Jawa Tengah ini Pak. Terima kasih. Teman-teman, itulah kisah inspiratif dari Bapak Sucipto. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan kepada seluruh penonton yang sudah menonton kami. Saya Muti Ibdani pamit undur diri. Salam Pojok Tangguh.